Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Pilda. Apakah kalian adalah peserta tunggal pada tahapan SKB CPNS 2019? Apakah kalian yakin lolos? Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa faktor yang membuat kalian bisa saja tidak lolos walaupun kalian adalah peserta tunggal pada tahapan SKB CPNS 2019. Apa saja sih faktor tersebut? Silakan teman-teman simak penjelasannya dalam video berikut ini. Baik teman-teman, terima kasih karena teman-teman tetap stay di channel YouTube saya ini. Sebelum saya sampaikan informasi tadi, saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua para peserta CPNS 2019 yang sedang memasuki tahapan SKB, yaitu mengenai platform belajar digital mengenai soal-soal CPNS pada tahapan SKB, yaitu datang dari platform Sahabat CPNS. Nah, buat kalian yang sedang mencari-cari nih materi-materi atau soal-soal yang berkaitan dengan SKB CPNS, di sini kalian bisa menemukan jawabannya. Karena pada platform Sahabat CPNS ini, kalian akan mendapatkan materi yang pastinya, kemudian juga kumpulan soal-soal yang terkait dengan SKB formasi kalian. Lalu kalian juga nantinya akan mendapatkan hak akses pada tryout nasional yang nantinya akan sering diadakan oleh Sahabat CPNS ini. Dan soal-soal yang ada di Sahabat CPNS ini juga nantinya akan selalu diupdate, sehingga teman-teman tidak akan pernah kehabisan soal dan juga tetap akan bisa belajar dengan nyaman. Termasuk juga nanti ya teman-teman akan diberikan semacam FR dari para peserta di tahun sebelumnya. Jadi teman-teman punya gambaran nih tahun kemarin soalnya seperti apa, nantinya juga akan teman-teman bisa dapatkan. Nah, buat teman-teman yang tertarik, silakan teman-teman klik aja di kolom deskripsi, sudah saya siapkan. Ada berbagai macam formasi yang tersedia. Mungkin memang belum semua formasi tersedia, tapi mungkin sudah cukup mewakili dari beberapa formasi yang paling ramai diikuti oleh peserta CPNS 2019. Baiklah, kita masuk ke materi intinya, yaitu apakah peserta tunggal pada tahapan SKB CPNS 2019 ini akan otomatis lulus? Nah, ini pastinya jadi pertanyaan dari kalian yang merupakan peserta tunggal. Jawabannya adalah belum pasti 100% lulus. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang bisa saja menghalangi kalian untuk lulus pada tahapan SKB CPNS 2019 walaupun kalian adalah peserta tunggal. Apa aja sih faktornya? Yang pertama adalah pastinya karena kalian tidak hadir pada saat ujian SKB. Kalau kalian tidak hadir, udah otomatis kalian pasti digugurkan. Jadi intinya yang penting kalian tuh hadir dulu pada tahap SKB. Berapapun nilainya, itu ada usaha semaksimal mungkin. Yang penting kalian hadir. Kalau kalian tidak hadir dengan alasan apapun, entah itu kalian kebanjiran, entah itu kalian mohon maaf mungkin sakit ya, atau kalian misalnya terlambat, ya sudah wassalam. Katakan goodbye pada sesi CPNS 2019 ini. Pokoknya siapkan diri dengan baik sehingga kalian bisa hadir pada tahapan SKB 2019. Lalu faktor yang kedua yaitu adalah pemalsuan data. Nah, pemalsuan data seperti apa sih? Sebagaimana kita tahu bahwa kalian atau kita sudah melalui tahapan seleksi administrasi di awal saat kita melakukan pendaftaran CPNS kemarin, dan ternyata nantinya ketika teman-teman sudah lulus SKB dan nanti sudah lulus CPNS akan memasuki yang namanya tahapan pemberkasan. Pada saat tahapan pemberkasan ternyata ada dokumen-dokumen yang keliru atau dianggap panitia sebagai dokumen palsu atau dianggap sebagai dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang tertentukan. Misalnya seperti apa? Misalnya begini, yang dibutuhkan adalah seorang sarjana ilmu ekonomi murni, tapi ternyata kalian adalah seorang sarjana pendidikan ekonomi. Nah, ini bisa membuat kalian gugur. Mungkin kalian protes, lah kan saya sudah lulus tahapan administrasi. Nah, perlu teman-teman catat lagi bahwa tahapan seleksi administrasi itu tidak seketat pada saat tahapan pemberkasan. Karena tahap administrasi itu mungkin karena dokumen yang masuk itu berjubel sehingga mungkin ada yang terlewat. Sedangkan pada tahapan pemberkasan kalian akan one by one dengan sang pemberi berkas, pengoreksi berkas. Jadi ketika teman-teman datang, langsung diperiksa saat itu juga oleh orang yang bersangkutan dan dengan sangat teliti akan mengoreksinya apakah benar-benar sudah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya kejadian-kejadian seperti itu terjadi pada diri kalian, mohon maaf sekali, mungkin saja kalian nanti akan digugurkan. Jadi ingat lagi apakah ada dokumen-dokumen yang teman-teman pada saat upload di seleksi administrasi tadi kemarin, misalnya mau nyoba-nyoba, ya udah saya coba pakai ini, siapa tahu lolos. Ternyata sebenarnya tidak sesuai dokumen yang teman-teman lampirkan. Itu berpotensi membuat teman-teman gagal lulus pada tahapan seleksi CPNS 2019.
Itu untuk yang di daerah. Sedangkan untuk di kementerian atau di pusat ini biasanya ada faktor tambahan lain yang bisa membuat kalian tidak lolos CPNS walaupun kalian dapat satu tunggal, yaitu misalnya gini, di kementerian atau di pusat itu biasanya ada seleksi CSKB tambahan. Misalnya di Kemenlu diwajibkan bisa bahasa Inggris, dan di SKB-nya nanti akan ada tes bahasa Inggris. Beda sama kementerian lain atau di instansi daerah yang dimana mungkin SKB-nya cuma CAT atau mentok-mentok mungkin SKB-nya ditambah dengan wawancara. Nah, biasanya di instansi lain di kementerian itu ada tambahan-tambahan lainnya seperti misalnya di Kemenlu tadi bahasa Inggris. Dan ternyata pada saat pelaksanaan tes bahasa Inggris, teman-teman tidak bisa berbahasa Inggris. Walaupun teman-teman cuma sendiri peserta tunggal SKB tersebut, teman-teman bisa saja digugurkan. Jadi memang ada beberapa faktor. Misalnya lagi, di formasi tersebut mensyaratkan tinggi badan minimal 165 cm. Nah, untuk beberapa kementerian, pengukuran tinggi badan ini dilakukan malah pada saat tahapan akhir. Mungkin di Kemenkumham untuk formasi SMA, pengukuran tinggi badan dilakukan di awal sebelum tes SKD. Tapi di Kemenkumham pula, di tahun saya di 2017, untuk formasi imigrasi, pengukuran tinggi badan itu sendiri dilakukan pada saat tahapan wawancara atau tahapan akhir. Jadi ada salah satu peserta di wilayah saya waktu itu, ternyata tinggi badannya hanya 164 cm. Jadi dengan minimal kan 165, ternyata tingginya hanya 164, masih kurang dari kesatuan tentuannya. Udah otomatis tidak akan bisa lulus CPNS walaupun nilai SKD dan juga SKB CAT-nya tinggi. Tapi kalau misalnya ada syarat yang tidak bisa terpenuhi pada saat seleksi lanjutan, walaupun di peserta tunggal sekalipun, dia tidak akan bisa lolos. Jadi memang ini adalah beberapa faktor yang bisa saja menggugurkan teman-teman pada saat tahapan SKB CPNS 2019. Jadi buat kalian yang merasa kalian adalah peserta tunggal, jangan terlalu jumawa dulu, jangan terlalu sombong, jangan terlalu senang, jangan ngadain syukuran dulu kalau benar-benar kalau SK-nya belum benar-benar di tangan teman-teman ya. Tapi bukan saya maksud mendoakan yang jelek-jelek, tapi setidaknya ini jadi was-was, jadi sebagai alarm lah buat teman-teman untuk serius walaupun teman-teman hanya peserta tunggal, terutama yang di daerah yang cuman SKB-nya cuman CAT. Pokoknya hadir aja deh. Kalau hadir insya Allah dan juga berkas-berkasnya asli, tidak ada yang dimanipulasi, insya Allah teman-teman akan lulus dan menerima SK mungkin di tahun 2021 ya, karena tahapan ini aja baru sampai udah bulan Agustus nih, baru SKB September, mungkin September sama Oktober SKB-nya, lalu mungkin pemberkasannya di bulan Desember, dan mungkin teman-teman baru akan mulai masuk bekerja itu pada bulan Januari 2021. Ini perkiraan saya sih seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai faktor-faktor apa aja sih yang kira-kira bisa menyebabkan kalian gugur pada tahapan seleksi CPNS 2019 ini walaupun kalian adalah peserta tunggal. Ingat sekali lagi, peserta tunggal jangan terlalu sombong dulu, tetap belajar, tetap persiapkan diri dengan baik. Oke, sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini, terutama untuk kalian yang sedang mencari informasi seputar CPNS 2019. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Falhah Bilaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.